Halo teman pemilih, selamat berjumpa lagi di podcast Ngopi Santai, ngobrolin pemilu dengan santai. Nah, kali ini saya akan menemani teman pemilih ngobrolin pemilu bersama narasumber kita beberapa waktu ke depan yang tentunya sedikit berbeda kali ini. Kalau biasanya mungkin kita mengundang dari komisioner atau anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin, namun kali ini saya mencoba mengajak dari sekretariat, yaitu Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi, yaitu Bapak Yusnan. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Yusnan. Selamat datang. Wah, terima kasih atas waktunya. Apa kabar ini? Apa kesibukannya? Alhamdulillah keadaan sehat. Kalau masalah kesibukan untuk di ruangan Redatin, Perencanaan Data dan Informasi, untuk data itu memasuki triwulan kedua di PP pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Sebelum kita membahas lebih jauh nih Pak Yusnan terkait data pemilih, mungkin boleh diminum dulu sebentar kopinya. Boleh. Kopi bersama. Ya, kopi. Ini nggak tahu ini apakah favorit Pak Yusnan atau mungkin kemanisan atau kurang gula? Kemungkinan cukup. Cukup. Kebiasaan kan ngopi. Oh iya. Berarti ini udah kopi yang keberapa ini hari ini Pak? Kemungkinan kedua. Nah, sudah ngopi? Ya. Sudah seger mata Pak Iya. Ya, bolehlah kita lanjut lagi. Siang menuju sore. Siang menuju sore ini. Semoga tidak ngantuk Iya. Makan siang lah sudah Pak Makan siang, alhamdulillah beguyur. Iya. Ya, semoga teman-teman Rendating juga selalu semangat dalam menjalankan tugas-tugas di sekretariatan. Harus dong. Harus semangat. ya. Iya. Walaupun pertengahan bulan harus semangat. Harus semangat. Siap, baiklah. Nah Pak Yusnan, kalau misalnya teman-teman sekretariat nih kan dalam mengolah data pemilih gitu ya, pastinya nih mungkin ada tips atau trik atau bahkan alat bantu mungkin yang biasa teman-teman gunakan dalam menyukseskan pemuktahiran data pemilih ini Pak Yusnan. Apalagi kan wilayah cakupan Musi Banyuasin ini luas mungkin. Nah, mungkin boleh berbagi cerita sedikit Pak Yusnan kepada teman pemilih. Iya. Oke Mbak Christine ya. Untuk di KPU kan ada pemutahiran data pemilih ini menggunakan sistem Sidali. Jadi sistem Sidali ini sudah mengetahui data-data yang nanti anomali, data ganda, dan seterusnya. Dan juga KPU Kabupaten Musi Banyuasin itu mempunyai aplikasi Amuba. Nah, untuk se-Sumsel kemungkinan yang mempunyai aplikasi itu hanya Muba, yang Amuba tadi yang untuk digunakan. Tapi itu tidak bisa dipublikasikan, hanya untuk kami saja yang memakainya. Artinya dalam melingkup KPU Musi Banyuasin saja? Iya. Wah, luar biasa. Iya. Dan juga ada rekan-rekan Kabupaten Musi Banyuasin yang kabupaten yang lain, baik itu kota, itu biasanya komunikasi dengan kami, nanti minta pengecekan data-datanya, kita telusuri, kita cari dan kita jaring, dan biasanya ditemukan nanti apakah dia ganda ataukah nanti anomali, dan bisa kita beritahu kepada operator Sidalinya. Itu Bu Kristi. Wah, berarti teman-teman Rendatin ini terus berkelanjutan memutahiran data pemilih, mengecek, melakukan validasi gitu Pak ya. Nah kalau untuk pihak di luar KPU biasanya kita berkoordinasi dengan siapa saja untuk terkait pemutahiran data pemilih ini Pak Yusnan? Kalau untuk instansi terkait itu biasanya yang pertama Dukcapil, karena dia bersinggungan masalah kependudukan,
Yang kedua dengan lapas, karena keluar masuknya data yang lembaga pemasarakatan yang anak-anak atau orang-orang yang bermasalah itu di lembaga kan, di lembaga lapas. Yang ketiga itu Polres, yang keempat itu Dandim, yang kelima itu Kesbangpol, yang keenam itu PMD. Ya. Untuk kita kolaborasi untuk saling meminta informasi dan memberikan informasi untuk bagian PDPB yang data-data berkelanjutan ataupun untuk DPT nantinya. Kalau misalnya hal-hal unik gitu Pak, pasti ada lah gitu ya, fakta-fakta mungkin di lapangan yang teman-teman temukan gitu. Bisa diceritakan Pak? Untuk sekarang data-data unik ini banyak sih sebenarnya, baik itu 3T yang terjauh, terisolir, yang sangat sulit medannya, dan penduduknya yang usianya lebih dari 100. Dan data yang baru-baru turun bulan kemarin itu data luar negeri. Untuk di KPU Musi Banyuasin kemarin telah melakukan coktas, itu ada sekitar 30 orang yang ada di Musi Banyuasin, terbentang di 15 kecamatan, baik itu mereka masih sekolah, yang mau kerja, dan ada juga menikah di luar negeri. Nah, tapi yang menikah di luar negeri ini belum melaporkan ke tempat imigran apakah dia nanti melepaskan data kewargaan negara Indonesianya, dia berpendudukan warga asing nantinya, atau yang warga asing pindah ke warga WNI-nya nantinya. Karena kami baru 3 hari kemarin melakukan coktas di Kecamatan Sangadesa di Ngulak 1. Itu baru 3 hari keluarganya baru pulang dari negara Jepang. Dia kerja tapi nikah di sana, baru juga nikah kan. Jadi kita belum tahu apakah posisinya itu akan keluar dari warga negara Indonesia ataukah tidak nantinya. Yang jelas kita nanti itu termasuk TMS, kita siap melepas nanti yang orang bagian yang di luar negeri untuk memasukkan data di Jepang nantinya. Wah. Untuk persiapan pemilu 2029. Wah. Tuh. Dan tahun 2025 kemarin kita melakukan coktas itu usia yang lebih dari 100. Itu kemarin ada di Plakat Tinggi, di Moba, di Bawah Supa, Lais, dan ada 15 kecamatan itu ada semua yang umur 100 itu. Banyak juga berarti warga Musi Banyuasin yang di atas 100 kemarin Pak ya. Iya. Coktas. Wah, hebat. Bahkan sehat semua, Bu. Sehat semua ya, Iya. Pak ya. Kalah kita yang masih muda-muda ini. Artinya teman pemilih juga KPU juga Iya. tetap harus semangat. Semangat. Iya. Jadi meskipun usianya sudah lanjut, perlu divalidasi dan memastikan secara fisik beliau masih hidup gitu, maaf. Iya. Karena apa disuruh validasi dan kita verifikasi atau coktas. Jadi kita ngambil sampel, kebetulan walaupun ngambil sampel, alhamdulillah data-data yang kita untuk di MOBA ini bisa kita sempatin semua. Dan alhamdulillah mereka masih hidup semua. Nah, yang ditakutkan oleh KPU RI mungkin ada data orang itu masih hidup, tapi ada yang meninggal. Bahkan ada sertifikatnya. Oke. Itu sudah ada ditemukan
di wilayah lain loh, bukannya wilayah Kalau kita. misalnya ketemu kasus yang seperti Pak Yusran tadi bicarakan, itu langkah KPU seperti apa, Pak? Langkahnya ya satu, kita berkoordinasi dengan Dukcapil, karena yang meninggal itu biasanya yang memberi sertifikat itu berhak adalah orang Dukcapil. Jadi kita harus berkoordinasi, apakah si A ini sudah meninggal ataukah belum. Tapi si A tadi itu masih hidup dan dia masih mempunyai sertifikat. Nah, Mungkin ini bisa jadi salah satu tantangan juga, Pak. Jadi kita menemukan data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan gitu ya. makanya untuk KPU seluruh Indonesia kemungkinan untuk data yang dipakai oleh Mendagri adalah KPU. Kenapa? KPU adalah bekerja sampai di lapangan dan sampai yang ke bawah. Di lapangan. Iya, kalau pemilu dulu namanya ada Pantarli. Oh iya, pada Iya, saat pemilu Pantarli. pada saat di luar non tahapan kita Ada melaksanakan kita semua iya. orang KPU yang KPU harus melaksanakan coktas. Iya, coktas. Kalau dulu kan pemilu itu melakukan itu melalui Pantarli yang di bawah kita berjenjang. Dari Pantarli itu nanti ke PPS, dari PPS nanti ke PPK, dari PPK ke KPU. Nah, Pak Yusran, kita kan sudah sedikit banyak sering membicarakan mengenai pemuktaran data pemilih berkelanjutan. Ini lebih ke saat di luar tahapan. Nah, kalau kita flashback sedikit pada saat tahapan pemilu, ini pastinya ini banyak yang bisa diceritakan tentunya. Mungkin yang seperti tadi Pantarli sebagai apa ya, ujung tombak di lapangan. Ini pasti banyak yang bisa diceritakan. Kira-kira dulu seperti apa ini kerjaan Pantarli pada saat tahapan? Iya, kalau dulu sangat-sangat unik. Kalau Pantarli itu bekerja, Mbak, itulah pahlawan-pahlawan demokrasi dan pahlawan-pahlawan pemilu. Karena dia yang mencocokkan dan mendata penduduk tersebut. Mereka memang di kelurahan warga tersebut mencari penduduk atau warga itu yang masih untuk didata di dalam DPT. Jadi di data itu yang unik ya satu yang meninggal. Bagaimana, Pak? Yang meninggal ini tidak ada surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan. Jadi mereka sampai ke kuburan mencarinya. Nah, enak kalau dia kelurahan yang tempatnya yang jalannya bagus. Totalitas juga ya Pantarli kita ya, sampai ke kuburan gitu. Iya. Terus apa pastinya ada data atau pegangan? Jadi Pantarli ini bekerja. Ya kalau di daerah kan enak. Kalau pakai kendaraan bisa. Yang agak sulit itu 3T atau daerah perairan. Mereka harus menaik ketek dulu, menyeberang sungai dulu. Setelah itu baru berjalan kaki ke tempat TPU, tempat kuburan kan. Nah, baru didata, lihat di batu nisan apakah si A tadi sudah meninggal. Dan enak kalau yang baru-baru. Iya. Nah, yang baru-baru bisa dibuat tanggal 15 bulan 12 tahun 2000. Masih bisa. Ini yang di masalah batu nisannya, tulisannya nggak ada, tapi namanya ada. Dan juga di keterangan dari pemerintah setempat itu tidak ada. Jadi kadang mereka mau foto di kuburan, kan unik. Kuburan di foto, ini warga ini sudah meninggal nih. Ya itu masuk ke kita. Kok bisa ya Pak? Sudah meninggal tapi masih ada data? Ya kalau kita untuk meningkatkan kesadaran untuk warga negara yang baik, itu pasti setiapnya meninggal melapor. Harusnya melapor ya? Melapor, jangan saja
ada yang melapor, tapi melapornya melalui masjid. Pemberitahuan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia si A pada tanggal ini akan dikebumikan. Itu yang biasa Artinya yang ini ngomong. dalam hal ini melapor secara administratif. Nah, melapor secara administrasinya kadang mohon maaf, seharusnya sudah tahu itu meninggal, harus ada pendataan dong. Oh, si A sudah meninggal. Ditulis lalu dilaporkan, dan juga warga atau keluarga yang mendapatkan ahli musibah harus melapor dengan pemerintah setempat. Oh, makanya KPU tadi wajib bersinergi, Iya. koordinasi dengan PMD, Iya. dengan stakeholder lainnya. Stakeholder lain. Jadi kalau nanti ada surat dari pemerintah setempat, Dukcapil bisa mengeluarkan sertifikat itu. Makanya pemilu-pemilu yang lalu-lalu itu banyak menyampaikan kepada ini, KPU mengeluarkan data orang sudah meninggal, hantu pemilihnya, hantu. Ya. Padahal kita hanya data itu sudah keluar, tapi tidak bisa kita keluarkan. Kenapa? Sertifikat itu. Nah, apabila kita mengeluarkan data tersebut, sudah menghilangkan hak pilih. Dilematis juga ya. Di Dilematis. satu sisi kita dianggap, KPU dianggap memiliki data Ya. hantu tadi, itu jadi sumber hoax itu, namun di sisi lain tidak bisa juga mengeluarkan data ini karena dasarnya tidak ada. Iya. Makanya KPU kadang tidak bisa, dilema lah. Tidak bisa mengeluarkan, tapi ini sudah tahu nih, meninggal. Dukcapil tidak bisa mengeluarkan selagi pihak keluarga ahli musibah tidak melapor. Biasanya yang tidak melapor agak ya sensitif. Ada kebutuhan lain. Kalau soal angka nih Pak, progres dalam hal pemutahiran data pemilih di MUBA ini seperti apa yang mungkin bisa kita ceritakan ke teman pemilih? Ya, kalau pencapaian target harus terbaik, harus 100%. Kalau ininya kan, kalau masa pemilih. Tapi kita kembali lagi ke flashback ke belakang, itu pada tahun 2019 data-data untuk MUBA mungkin banyak, masih ganda. Tapi begitu dia maju ke depan lagi Pada saat pemilu 2024, alhamdulillah yang data-data yang katanya ganda-ganda itu sudah di Bumi Angus Kak. Wah, berarti Iya. ada peningkatan. Ada peningkatan untuk di yang pemilu terbaik. 2019 pada saat 2024 menjadi lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ya. Nah, kembali lagi Bu yang masalah untuk Pantarli. Jadi ya itulah, kadang mereka hujan pontang-panting lah, hujan mencari penduduk warga-warga daerah yang terselir yang sangat jauh. Daerah rentan MUBA ini daerah yang paling luas. Daerah yang paling luas di 17 kabupaten dan kota, nomor 3 di 17 kabupaten kota Di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Dan daerahnya sangat ekstrim kali. Mungkin di daerah kecamatan bisa melalui darat. Hanya satu yang melalui laut, itu Kecamatan Lalan. Tetapi di desanya itu jalannya sangat sulit. Kayak Sakosoban, Tanjung Belian, itu daerah yang sangat sulit kalau kita musim penghujan. Untuk jalan double kabin itu agak susah juga untuk dilewati. Jadi gimana ya? Kalau dia musim penghujan dia tidak bisa jalan. Kalau dia musim kemarau dia makan debu. Wah, Itulah. menarik Pak. Cuman kalau sebagai awam teman pemilih ini kan belakangan ini selalu kalau buka akun medsos KPU itu pasti data pemilih. Apa sih pentingnya? Kenapa data pemilih itu harus menjadi
hal yang harus dimutakhirkan. Seberapa pentingnya memang kok data pemilih lagi gitu Pak ya? Bosan nggak gitu ya sebagai teman pemilih mungkin ya? Mungkin perlulah kita mengedukasi teman-teman pemilih di rumah. Iya, kalau dibilang penting, sangat penting. Dan kalau masalah bosan, sama kalau kita prepes kayak di sini kan ngopi terus kan bosan kan. Tapi kalau kita ngopi ada baksonya kan nggak bosan. Oh begitu. Iya. Nah jadi untuk kembali lagi kita masalah PDPB. PDPB ini sangat penting Bu. Kenapa? Disinilah data yang namanya jantungnya pemilu. Jadi jangan sampai permasalahan pemilih-pemilih itu bermasalah. Walaupun itu tidak pemilu, kita itu dilakukan PDPB, jadi berkelanjutan. Jadi data yang dari Dukcapil dari Kemendagri ini melalui KPU RI turunnya ke KPU provinsi, setelah itu ke kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota mentelisir data-data yang katanya ganda antara provinsi, antara kabupaten. Jadi ketahuan, yang mana namanya juga manusia kan, ada yang beralihan data penduduknya dari Kabupaten Musi Banyuasin, ada yang ke Bali, ada yang ke Kalimantan, ada yang Sulawesi, karena menyangkut dengan pekerjaan mereka masing-masing. Nah disinilah KPU mengetahui apabila data itu memang ganda, memang dia orang mubah, tapi dia orang bekerja di daerah sana, kita harus melepas. Ataupun daerah Kalimantan, dia sudah beralih ke KPU ke Kabupaten Musi Banyuasin. Orang Kalimantan harus melepas, harus legowo. Jadi KPU tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya mengedukasi, menginformasikan, bahwa mengharapkan masyarakat itu lebih proaktif, melaporkan gitu ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya sudah pindah atau ada anggota keluarga yang telah meninggal atau berubah status, misalnya tadi belum 17 tahun akhirnya sudah memenuhi syarat 17 tahun. Terus apalagi ya Pak Yusran, yang TNI Polri. Iya. Ya. Nah makanya kita TNI dan Polri itu apabila dia sudah lulus, itu kan pendidikan mereka selama berapa bulan. Setelah berapa bulan mereka aktif, dia tidak bisa untuk memilih selama dia bertugas. Nah biasanya Polres dan Kodim itu mempunyai data, dan alhamdulillah kita namanya PDPB ini setiap bulan atau setiap tahun mereka memberikan data TNI itu atau polisi itu memberikan data tersebut. Maka kalau si data itu contoh di desa Ulat Temrau itu ada 5 orang yang masuk TNI. Baik itu secabat, tamtama, jadi kita keluarkan dari. Kalau yang sudah pensiun gimana Pak Yusnan? Kalau pensiun dia biasanya sudah hari ini, misalnya besok itu tanggal 17 Februari 2029 misalnya dia memilih, tapi 3 hari sebelum itu pencoblosan, dia bisa melapor ke Capil atau langsung melapor ke KPU bahwa dia sudah ada ini buktinya dengan surat pensiunnya tadi. Bisa kita upload dan bisa kita masukkan di Sidali nantinya. Nah terkait itu pastinya KPU dalam ini mungkin difasilitasi oleh sekretariat pasti membuka semacam helpdesk ya Pak? Iya. Dan itu bisa diakses melalui apa aja Pak biasanya Pak? Melalui Sidali. Melalui Sidali? Ya makanya kalau dia di KPU itu kita membuka helpdesk. Iya. Admin, operator, dan
operatornya biasanya ada orang 2, ada orang 3. Kalau dia di kecamatan itu ada 2 orang operator dengan admin juga. Untuk di PPS atau desa atau kelurahan itu ada anggota PPS-nya nanti dilaksanakan akuratkan data. Jadi pada saat tahapan pemilu itu yang membantu itu sampai dengan tingkat PPS atau kelurahan juga ada. Iya. Nah, ada. kalau di luar tahapan pemilu seperti ini gimana Pak? Apakah bisa datang selain melalui aplikasi langsung ke kantor atau seperti Ada aplikasinya untuk itu lindungi pemilih di dalam aplikasi. Oh, kita buka saja. Iya. Link web. Iya. Oh, Jadi atau ke KPU. Silakan atau mendatangi KPU atau menghubungi KPU. Oh ya. Itu tidak salah kemarin ada juga desa atau kecamatan Sekayu, desa Teladan itu ada dua bulan yang lalu melapor ke KPU bahwa dia sudah warga daerah desa Teladan. Tempo hari dia warga di kecamatan Sangadesa, pindah ke sini. Berarti kan ada masyarakat itu untuk kesadaran. Karena kalau dia pindah biasanya kan itu untuk dapil nantinya. Biasa dia kemarin dapil 3, kalau dia pindah ke Sekayu berarti dapilnya dapil 1. Itu Mbak. Wah, semoga masyarakat Musi Banyuasin khususnya itu semakin meningkat kesadarannya Pak ya untuk proaktif melaporkan, menyampaikan gitu ya. Kalau menurut penilaian Pak Yusnan sendiri kira-kira bagaimana tingkat kesadaran teman-teman pemilih kalau di Musi Banyuasin? Kalau tingkat kesadaran Musi Banyuasin alhamdulillah sudah 98% itu tingkat demokrasinya sudah maju. Tidak terlalu primitif sih. Ya. Artinya sudah cukup tersosialisasikan. Teman pemilih di Musi Banyuasin juga semakin sadar gitu Pak ya. Wah, benar. Luar biasa. Nah, selain itu nih yang sejauh ini yang sudah menjadi pencapaian, kan pasti kalau masyarakat teman pemilih di Musi Banyuasin ini sudah semakin sadar, tentunya dari sekretariat khususnya Rendatin, teman-teman mungkin sejauh ini apa pencapaian yang bisa diceritakan Pak terkait pengelolaan pemutahiran data? Kalau pengelolaan data PDPB ini alhamdulillah kemarin mendapatkan sertifikat juara 1 di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin tentang data ganda tak ganda. Oh, itu dapat juara 1 untuk yang terbaik untuk Kabupaten Musi Banyuasin. Di Sumatera Selatan maksudnya? Di Sumatera Selatan. Iya, oke. Yang menerima kemarin adalah divisi data Pak Rianto dengan operator Pak Rian Monanda yang tentunya Musi Banyuasin kemarin. Iya, sekretariat KPU tetap senantiasa mendukung program kerja KPU, tentunya yang berkelanjutan dengan secara maksimal Pak ya. Iya. Ya, pokoknya ya itulah kewajiban kita. Namanya di KPU melakukan data terus. Nggak tahu itu Sabtu, nggak tahu Minggu. Tiba-tiba nanti ada data ganda nih, harus disegera laksanakan. Secara umum beserta jajarannya yang sejauh ini telah sangat maksimal dalam melaksanakan pemuktaran data pemilih berkelanjutan. Apalagi tadi sudah dapat penghargaan, tentunya menjadikan semangat dan motivasi kita bersama ya Pak ya dalam melayani teman pemilih gitu dan pemilu ke depannya. Nah, boleh Pak sedikit pesan atau apa untuk penyemangat pada teman pemilih? Untuk penyemangat pemilih yang jelas kami KPU Kabupaten Musi Banyuasin khususnya bagian data ini adalah jantungnya pemilu dan tanpa data tidak akan bisa dilaksanakan pemilu. Maka dari itu ayo kami mengajak untuk berpartisipasi kepada rekan-rekan untuk sadar untuk melaporkan bahwa dia adalah warga negara yang baik untuk menjadi
peserta pemilu yang mendapatkan data untuk jadi pemilih. Dan kedua, data inilah kita untuk menunjukkan sosok seorang pemimpin atau caleg yang baik itu dapil provinsi, dapil RI, dapil kabupaten untuk memajukan Kabupaten Musi Banyuasin. Oke, demikianlah tadi teman pemilih perbincangan kita bersama Pak Yusnan, Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Terima kasih atas waktunya teman pemilih. Semoga pembicaraan tadi dapat mengedukasi dan memberikan pemahaman yang baru kepada teman pemilih. Sampai jumpa di podcast Ngopi Santai kita berikutnya, ngobrolin pemilu dengan santai. KPU melayani.